Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Roti Hidup yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 6 ayat 36. Yesus bersabda, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus berkata kepada orang banyak, "Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang sah oleh Bapa, Allah dengan materainya." Kata mereka kepada Yesus, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Kata mereka kepada Yesus, "Tanda apakah yang Engkau perbuat, supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang Engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah, ialah roti yang turun dari surga, yang memberi hidup kepada dunia." Kata mereka kepada Yesus, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudara-saudari terkasih, manusia adalah makhluk hidup. Manusia harus makan agar bisa bertahan hidup. Bayi memerlukan makanan yang halus agar bisa dicerna oleh pencernaan bayi. Makanan untuk orang sakit harus diatur oleh ahli gizi. Ada agama yang melarang mengkonsumsi makanan tertentu karena dinyatakan haram untuk disantap. Jadi, sebaiknya kita mengkonsumsi makanan yang sehat menurut kandungan gizinya. Terlalu banyak mengkonsumsi gula akan menjadikan sakit diabetes. Berlebihan mengkonsumsi garam akan menjadikan sakit darah tinggi. Saudara-saudari terkasih, bisa dikatakan bahwa sejarah manusia adalah sejarah untuk mendapatkan makanan itu. Namun bahkan apapun, berapapun yang kita konsumsi, manusia tetap dalam suratan takdirnya untuk mati. Jadi, makanan yang kita santap sebenarnya adalah untuk hidup di dunia ini saja. Sia-sia dong? Tentu saja tidak, karena manusia adalah makhluk jasmani. Padahal, manusia adalah juga makhluk rohani. Pada sisi inilah, kita sering melupakan untuk memberikan makanan.
Badan kita tambah besar dan kuat, tetapi sifat kita tetap seperti anak-anak. Harta benda kita berlimpah, tetapi kita meninggalkan doa. Jabatan dan kekuasaan kita semakin tinggi, tetapi enggan memberikan uang kecil kepada pengemis di pinggir jalan. Padahal, hidup manusia akan berlanjut dalam kehidupan abadi. Jadi kita juga memerlukan makanan rohani, agar jiwa kita sehat dan bisa mengalami kehidupan abadi tadi. Saudara-saudari terkasih, dari mana kita mendapatkan makanan rohani itu? Dari surga tentu saja, dalam diri Yesus. Yesus pernah bersabda, "Makananmu bukan dari roti duniawi saja, tetapi dari setiap sabda Allah." Mengkonsumsi makanan rohani itu, caranya antara lain adalah dengan mendengarkan pembacaan kitab suci, dengan menyimak ajaran gereja, dengan mengikuti pertemuan lingkungan, dengan aktif terlibat dalam kegiatan menggereja, dengan bertekun dalam doa harian di rumah. Puncaknya adalah dengan mengikuti perayaan Ekaristi dan menerima tubuh Kristus. Kehadiran Kristus sendiri di dalam jiwa kita akan membawa kita kepada kehidupan abadi. Bukankah Yesus sudah bersabda, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Mana yang dibuat dari dunia ini tetap membuat seseorang mati. Roti hidup, yaitu setiap sabda Allah, membuat seseorang hidup abadi. Kita tetap membutuhkan roti untuk tubuh kita, tetapi kita juga membutuhkan roti untuk jiwa kita. Apakah kita hanya menginginkan makanan duniawi saja? Apakah kita lapar dan haus sabda Allah? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, betapa bodohnya kami, karena begitu sibuk mengumpulkan harta duniawi dan menyantap makanan jasmani. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menggerakkan hidup kami, bertekun membaca sabda dan Allah, dan mengikuti perayaan Ekaristi, agar jiwa kami semakin siap dan dewasa. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.